Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita sudah masuki bulan Dzulhijjah, tepat tanggal 1 untuk waktu Indonesia. Bulan yang sangat agung. Keagungannya diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, dan dipenuhinya bulan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang sangat agung yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Keagungan bulan Dzulhijjah dalam Al-Quran diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam serta demi bilangan genap dan demi bilangan ganjil. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, beliau menyatakan, innal ashra ashrul adha wal witra yaumu arafah wasyaf'a yauman nahar. Yang dimaksud dengan 10 hari yang terdapat dalam surah Al-Fajr adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maksudnya 10 hari awal. Dan ini menunjukkan keagungan. Karena tidaklah Allah bersumpah dengan menyebut sesuatu kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari dunia dan kehidupannya. Dan 10 hari di bulan Dzulhijjah yang awal ini dijadikan atau disebut oleh Allah dalam sumpahnya walayalin 'ashr. Kata Nabi SAW, innal ashra ashrul adha wal witra yauma arafah. Sedangkan yang dimaksud bilangan ganjil adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sedangkan yang disebut dengan bilangan genap adalah yaumun nahar. Yaumun nahar adalah hari an-nahar, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari penyembelihan.
tiga ini oleh Allah disebut dan dijadikan sebagai objek sumpah menunjukkan keagungan ketiga hal ini, dan ketiga-tiganya ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama ini disebut sebagai waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicintai juga seluruh amal soleh yang dilakukan di dalamnya. Sampai-sampai saking cintanya Allah kepada waktu ini dan amal soleh yang dilakukan di dalamnya, sampai-sampai amal soleh yang dilakukan di dalamnya melebihi keagungan jihad fi sabilillah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Qila, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama ini juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fisabilillah yang dilakukan di waktu yang lain? Maka beliau menjawab, walal jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah juga tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di waktu ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali orang yang mati syahid, kecuali orang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya pergi ke medan jihad dan sedikit pun tidak kembali baik hartanya atau jiwanya, alias mati sebagai seorang syahid di medan perang tersebut. Maka ini betul-betul sebuah kematian yang sangat mulia. Ini tidak bisa ditandingi oleh amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Oleh karena itulah maka tak heran apabila bulan Dzulhijjah terutama di 10 hari pertama ini merupakan waktu yang spesial, yang istimewa, yang harus diagungkan dengan cara diisi dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh, maka pahala yang Allah akan berikan jauh lebih banyak, lebih besar, lebih berlipat dibanding ibadah yang sama tapi dilakukan di hari-hari yang lainnya. Ada beberapa yang membuat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini begitu istimewa. Apa sajakah itu? Pertama, ada hari Arafah. Dan hari Arafah adalah hari yang sangat spesial. Jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama untuk melakukan ibadah yang spesial kepada Allah yang disebut dengan wukuf. Aktivitas wukuf tidak berat, tidak terlalu melelahkan, tapi membutuhkan mental yang luar biasa besarnya. Apa kegiatannya? Hanya zikir, hanya berdoa, hanya baca Al-Quran. Dan itu tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tapi itu berlangsung dari mulai zuhur sampai maghrib. Siapa orang yang mentalnya tidak kuat, dia hanya mampu berdoa, berzikir, baca Al-Quran di setengah jam atau 1 jam yang pertama. Hanya sampai jam 1 mungkin. Jam 1, jam 5-nya sudah mulai bosan, sudah mulai lelah, sudah mulai jemu. Akhirnya mereka mengisi waktu-waktu wukufnya dengan hal yang sia-sia. Ini banyak dilakukan. Butuh keimanan, butuh ketakwaan untuk bisa mengisi wukufnya jamaah haji di Arafah. Dan ini intisari dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Haji itu adalah wukufnya mereka di padang Arafah. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sore hari Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Lalu berseru membanggakan para jamaah haji tersebut di hadapan para malaikat. Unduru ila ibadi. Kata Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat, lihat hamba-hambaku. Ja'u min kulli fajjin amik. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia dalam keadaan kumal, dalam keadaan lelah, dalam keadaan berdebu. Saksikan oleh kalian bahwa aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan mengabulkan seluruh permohonan dan doa-doa yang mereka panjatkan. Ini spesialnya, ini istimewanya hari Arafah. Oleh karena itu intisari dari haji adalah wukufnya di Arafah berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Dan hari Arafah tidak ada di bulan-bulan lain kecuali di bulan Dzulhijjah ini. Bagi para jamaah haji ada ibadah yang agung yaitu wukuf. Dan bagi orang yang sedang tidak haji ada ibadah yang tidak kalah luar biasanya yaitu melakukan saum. Apa keluar biasaan saum di hari Arafah? Dia bisa menghapus dosa 2 tahun dari kehidupannya. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yaumi Arafah yukaffirus sanatain." Hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasai, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan saum di hari Arafah adalah saum yang bisa menghapus waktu 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan ini tidak ada di waktu-waktu yang lainnya. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila 10 hari pertama ini merupakan sesuatu yang sangat spesial, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di hari yang 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama ini ada satu ibadah yang agung, dan itu dilakukan di hari yang sama. Ada sholat berjamaah, ada khutbah, ada menyembelih. Sholatnya merupakan sesuatu yang agung, dan ini disebut dengan akbarul a'yad indallahi azza wa jalla. Hari raya terbesar di sisi Allah dibanding seluruh hari raya adalah hari raya bulan Dzulhijjah ini. Di hari ketika kaum muslimin berkumpul untuk melakukan salat Idul Adha. Setelah itu diikuti oleh menyembelih dan salat yang kemudian diikuti dengan sesembelihan yang dilakukan oleh kaum muslimin karena Allah Azza wa Jalla menunjukkan kedua ibadah ini dua ibadah yang sangat agung. Tak heran apabila Allah menyebut kedua-duanya secara bersamaan minimalnya di 2 ayat. Yang pertama dalam surah Al-An'am Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Sesembelihan disandingkan dengan salat yang menunjukkan keagungan dari ibadah menyembelih ini. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menyembelihku, hidupku, matiku, seluruhnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini ayat yang pertama. Di surah Al-Kautsar Allah menyatakan, "Fassalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu karena Rabbmu. Apa yang dimaksud salat ini? Salat Idul Adha. Wanhar, dan menyembelihlah kamu. Dan ini kurban. Dan karena kurban merupakan ibadah yang sangat agung, wujud tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang menjadikan hari raya Idul Adha sebagai hari raya yang sangat spesial. Di dalamnya terkandung banyak nilai agung yang tidak dimiliki di dalam ibadah-ibadah lain. Selain wujud tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, wujud pengorbanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
juga ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ihsan kepada sesama manusia berupa bersedekah dengan daging kurban yang disembelih oleh kaum muslimin. Makanya bersabda Rasulullah SAW ketika para sahabatnya sudah selesai menyembelih, beliau menyatakan, kulu waddakhiru watasaddaqu, makan oleh kalian daging ini, simpan sebagian untuk esok lusa dan sodakohkan sebagiannya kepada yang lain. Maka kaum muslimin terutama kaum fuqara wal masakin pada hari itu seluruhnya bergembira ria karena mereka bisa menikmati daging yang jarang bisa mereka dapatkan di hari-hari lain, dan itu salah satu keagungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kurban. Dari sinilah kita mengetahui betapa istimewanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena banyaknya nilai-nilai keagungan yang terkandung di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tadi disebutkan bahwa amal soleh yang dilakukan di waktu ini lebih dicintai oleh Allah. Makna ahabbu ilallah aktsaruha ajra. Demikian penjelasan para ulama. Makna lebih dicintai oleh Allah adalah lebih banyak pahalanya, lebih dilipat gandakan. Oleh karena itu isi 10 hari pertama di bulan Ramadan dengan berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan. Kalau selama ini kita hanya berpatokan melaksanakan yang wajib saja, yang sunnah-sunnahnya banyak ditinggalkan hanya karena dia sunnah. Coba di 10 hari ini mulai membiasakan melakukan ibadah sunnah mumpung dilipat gandakan pahalanya. Salat sunnah rawatib di hari-hari biasa pahalanya besar, tapi di hari-hari yang sekarang sampai 10 hari yang akan datang lebih besar lagi. Demikian juga saum, demikian juga membaca Al-Quran, demikian juga banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak berdoa kepada Allah, melakukan infak dan sedekah, berbuat baik kepada sesama manusia, tersenyum, menolong, mengangkat kesulitan dari saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Semua itu merupakan ibadah, amal soleh yang jauh lebih dicintai oleh Allah bila dilakukan di waktu-waktu yang sekarang. Isi hari-hari ini dengan saum sunnah. Mulai umpamanya kalau sekarang sudah kadung terlambat, mulai besok, Ahad, Senin, Selasa, terus sampai hari Arafah. Terutama hari Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjahnya jangan sekali-kali dilewatkan. Karena keutamaannya tidak bisa dibayar, tidak bisa diganti dengan saum di hari yang lain. Menghapus dosa kita selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita tobat jarang, kita istighfar juga mungkin sangat jarang. Dosa kita lakukan terus menerus, tiap hari pasti kita melakukan dosa. Kapan dosa ini dihapus? Istighfarnya jarang, tobat juga jarang. Yuk di hari Arafah nanti
Dan juga di hari-hari sejak sekarang sampai hari Arafah kita isi dengan saum sunnah, maka itu mengurangi dosa-dosa kita dan mengurangi kadar kemurkaan, kekesalan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan mengurangi resiko terancamnya kita oleh neraka Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Jangan abaikan saum sunnah ini. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada satu hari atau satu tempat yang di hari itu atau di tempat itu ibadah dilipat gandakan. Kalau hari contohnya Ramadan, contohnya 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Kalau tempat contohnya masjid, contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sholat di masjid lebih gede pahalanya dibanding sholat di luar masjid, di rumah, di kantor atau dimanapun. Sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi berkali-kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Digandakan, dilipatkan pahalanya di sana. Ingat, kalau ada keterangan bahwa waktu tersebut waktu dilipat gandakannya pahala ibadah, atau di tempat tersebut adalah tempat dilipat gandakannya pahala ibadah, ingat ini juga berlaku sebaliknya. Maknanya dosa yang dilakukan di waktu tersebut atau di tempat tersebut juga dilipat gandakan. Oleh karena itu setelah kita mengetahui di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini seluruh pahala ibadah amal soleh dilipat gandakan, maka jauhi dosa, jauhi maksiat, jauhi kemungkaran, jauhi perbuatan-perbuatan keji, jauhi perkara-perkara yang Allah benci. Karena semua dosa, maksiat, kesalahan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dosanya pun dilipat gandakan. Oleh karena itu selain para ulama rahimahumullahu ta'ala ajma'in, mereka menganjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh di 10 hari ini. Mereka juga mewanti-wanti, awas, jauhi dosa, hindarkan maksiat. Jangan didekati perkara-perkara yang Allah haramkan. Karena dosa yang dilakukan di waktu-waktu ini juga dilipat gandakan. Melebihi besarnya dosa yang sama yang dilakukan di tempat atau di waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu yuk kita tekankan mulai sekarang kita akan isi minimal 10 hari pertama ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah, amal soleh, kebaikan, dan kita rem diri kita dari semua kebiasaan buruk, dari dosa dan maksiat, karena semuanya dilipat gandakan baik kebaikan ataupun keburukan. Maka dengan ini ketika 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita biasakan mengisi waktu hidup kita dengan ibadah dan amal soleh dan mengerem diri dari dosa dan kemaksiatan. Setelah berlalunya 10 hari, masuk hari ke-11, hari ke-12, kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Biasa beribadah dan beramal soleh, biasa menahan diri dari dosa dan kemaksiatan. Masuk ke hari 11 dan seterusnya, kita tetap demikian. Kita tetap dijaga oleh Allah, kita tetap dipelihara oleh Allah, kita tetap diberi hidayah oleh Allah untuk melanjutkan ibadah dan amal soleh dan menahan diri dari dosa dan kemaksiatan. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, tetap yang mengisi waktu hidup kita adalah ibadah dan amal soleh, disertai dengan menahan diri dari apapun yang Allah haramkan yang bisa mengundang murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة